I started out as a gift to my father. Oke, selamat datang kembali di channel Mamang yang sepi peminat, kurang penonton, minim komentar. Oke, tapi gak apa-apa lah. Ya, jadi di video kali ini Mamang akan membahas kembali film Percy Jackson and the Olympians Season 1 episode 5. Ya, gak usah lama-lama, jadi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihat banyak polisi atau pencari di sekitar gedung atau kuil Athena di video sebelumnya. Grover dan Annabeth pun di sana memperhatikan jika ada beberapa orang di sekitar mereka yang memperhatikan. Annabeth pun mengajak Grover untuk mencari Percy. Mereka berdua pun mencari Percy ke tepian danau, sungai atau entah laut, mungkin laut ya guys. Mereka pun menemukan Percy di sana. Annabeth pun memeluk Percy. Grover pun bertanya apa yang terjadi. Percy pun menjawab dengan mengajak mereka berdua ke Santa Monica karena ayahnya Percy akan menemuinya di sana dan membantu mereka. Hey guys. Jadi mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Percy pun mengungkapkan kejanggalan hilangnya petir Zeus karena tidak adanya petunjuk atau minimnya petunjuk siapa yang sebenarnya mencuri petir Zeus tersebut. Percy pun mengungkapkan atas pertolongan ayahnya di video sebelumnya dan tidak sama sekali menduga hal tersebut akan terjadi. Intinya, Percy merasakan jika ayahnya benar-benar peduli padanya. Suara motor pun terdengar di kejauhan dan mereka bertiga pun bersembunyi di pembatas jalan. Mereka bertiga pun duduk dan Percy menanyakan keanehan yang terjadi pada Annabeth. Annabeth pun menjelaskan jika dia melihat Dewi Takdir di Arch dan Annabeth melihat Anthropos memotong benang. Percy pun kebingungan, lalu Grover menjelaskan. Grover pun menjelaskan tiga takdir menenun untayan kehidupan setiap makhluk hidup dan jika melihat memotong benang artinya salah satu dari mereka akan meninggoy. Annabeth pun memperjelas jika itu adalah sebuah tanda atau peringatan untuk mereka. Suara motor pun berhenti dan bertanya pada mereka bertiga. Singkatnya, Annabeth pun menyadari jika itu Ares dan Ares pun memberitahu jika mereka benar-benar terlambat. Ares pun mengajak mereka bertemu di restoran di ujung jalan dan mereka bertiga pun bergegas ke restoran tersebut. Setibanya di restoran, mereka bertiga pun bertemu Ares dan menghampirinya. Ares pun memperlihatkan video berita ayah tirinya Percy. Percy was always troubled, but I ain't a kid that messed up. What wouldn't he? Annabeth bertanya apa yang dilakukannya di sini karena seharusnya mencari petir yang hilang. Ares pun menjawab, ditemukan atau tidak petir tersebut, Zeus dan Poseidon akan terus berperang. Percy pun menjawab dengan tegas jika dia akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ares pun memberikan misi atau kesepakatan pada mereka untuk mengambil perisai di taman hiburan dengan imbalan mengantarkan mereka ke Underworld. Ares pun meminta Grover menjadi jaminan agar mereka tidak kabur. Annabeth dan Percy pun menolak, namun Grover menyetujuinya. Grover pun mengantarkan Percy dan Annabeth sampai ke pintu dan meyakinkan mereka jika dia akan baik-baik saja. Annabeth dan Percy pun pergi. Scene berpindah ke taman hiburan yang dimaksud. Mereka berdua memasukinya. Percy masuk ke salah satu pintu dan terjebak di sana. Annabeth pun memperhatikan mesin yang menyala dan menjelaskan jika itu perunggu langit, bahan yang sama dengan pedang Percy. Dan jika manusia, pedang itu akan menembusnya. Annabeth pun menyadari jika taman hiburan tersebut dibangun oleh Dewa Hephaestus. Annabeth meyakinkan Percy untuk santai dan mendorong pintu tersebut. Percy pun melewatinya dengan selamat. Annabeth menjelaskan jika mesin tersebut hanya untuk ujian dan semacam alarm agar Hephaestus mengetahui jika ada yang masuk ke taman hiburan tersebut. Annabeth pun masuk menyusul Percy ke dalam. Scene pun berpindah ke Grover. Grover pun berbincang-bincang dan mengatakan jika dia adalah seorang fans dan menjelaskan tentang satir dan lain-lain.
Scene pun berpindah ke Percy dan Annabeth. Mereka berdua pun masuk lebih dalam. Sambil mengobrol, mereka pun berhenti berjalan karena ada satu wahana yang menyala, seakan memberikan tanda jika mereka harus masuk ke dalam wahana tersebut. Annabeth mengatakan pada Percy dan meyakinkan jika perisai tersebut ada di wahana itu. Percy pun menyetujui dan mereka pun masuk ke dalam wahana. Setibanya di dalam wahana, mereka pun menaiki perahu yang sama. Wahana pun berjalan dan Percy menyadari jika di dalam wahana tersebut, Hephaestus ingin memperlihatkan kisah tentang cintanya. Percy mengatakan jika Hephaestus ditolak Hera dan Aphrodite, mereka mengatakan jika dia tahu cerita tersebut karena ibunya menceritakan kisah tersebut. Di perjalanan, Percy pun melihat patung yang memegang perisai, dan ketika perahu yang mereka naiki akan memasuki lorong atau air terjun, mereka berdua pun melompat ke air. Ketika mereka tenggelam dan akan terbawa arus, di sini Percy terlihat mengendalikan air dan menaikkan mereka berdua ke daratan. Di depan patung yang memegang perisai terlihat tempat duduk tepat di depan patung. Mereka pun memperhatikan dan Annabeth mengatakan jika itu sebuah mesin namun tidak tahu bagaimana menjalankannya. It's a machine, but how do you start the machine? Scene berpindah ke Grover dan Ares. Ares mengatakan perihal anak-anaknya dan dia tidak suka anak kecil. Mereka pun membicarakan Athena yang selalu memperumit atau membuat keadaan seperti teka-teki. Scene pun berpindah lagi ke Percy dan Annabeth yang masih pelangap-pelongok sambil mengobrol. Singkatnya, Percy mengetahui tujuan adanya kursi tersebut yaitu untuk tawar-menawar. Intinya, seseorang harus duduk di sana dan ditukar dengan perisai yang dipegangi oleh patung. Annabeth menawarkan diri untuk duduk di kursi tersebut. Namun, Percy pun menolak. Di sini, Percy menjelaskan jika sebelumnya Percy mengatakan pada Chiron, dia butuh orang yang tidak ragu berkorban untuknya atau untuk misinya. Dan itu adalah Annabeth. Itu menjelaskan mengapa Percy memilih Annabeth untuk menjadi partner dalam misi tersebut. Selesai menjelaskan pada Annabeth, Percy pun memberikan pena miliknya dan menyuruh Annabeth untuk berjanji mengeluarkan ibunya di Underworld. Percy pun duduk di kursi tersebut dan perlahan-lahan menjadi patung emas. Perisai pun terjatuh ketika seluruh tubuh Percy sudah menjadi emas. I'm okay. Annabeth pun berusaha untuk mengatak-atik kursi tersebut, berharap bisa mengembalikan Percy seperti semula. Seseorang pun datang dan bertanya pada Annabeth. Seorang itu pun memberitahu jika usaha yang dilakukan Annabeth membebaskan Percy itu tidak akan berhasil karena dialah yang menciptakan mesin tersebut. Annabeth pun menolak untuk berhenti dan singkatnya pria tersebut pun meyakinkan Annabeth untuk berhenti dan membawa perisai tersebut dengan semua keuntungan dan kejayaan yang akan Annabeth dapatkan. Namun di sini Annabeth bersikeras untuk tetap membebaskan Percy. Singkat cerita, pria tersebut pun membebaskan Percy dan mengatakan jika Annabeth anak baik dan akan mengatakan pada ibunya. Percy pun terbebas dan perlahan tubuhnya kembali normal. You're a good kid, Annabeth. Mereka berdua pun kembali ke restoran dan memberikan perisai tersebut kepada Ares. Ares pun menepati janjinya untuk mengantarkan mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam mobil box yang berisi hewan. Ares menjelaskan jika truk tersebut beberapa jam lagi akan sampai ke Kasino Lotus di Vegas dan Hermes akan ada di sana. Ares memberikan tas yang berisi pakaian, uang tunai, dan drachma untuk memanggil Hermes. Mereka bertiga pun masuk ke truk box tersebut, lalu pintu pun tertutup. Di dalam, Grover pun mengatakan jika dia tahu siapa yang mencuri peti tersebut. I know who stole the Master Bolt. Dan film pun selesai.
Oke, jadi itu dia Percy Jackson and the Olympian season 1 episode 5.